Nah, kita akan menuju ke topik yang pertama yang sudah Nurma sebutkan juga di awal tadi terkait dengan konflik Thailand Kamboja Tribuners. Kita ketahui memang sebelumnya beberapa hari yang lalu akhir-akhir ini Thailand Kamboja terlibat konflik yang cukup sengit di perbatasan dan ini menyebabkan cukup adanya ketidakaturan yang terjadi di tengah masyarakat begitu ya. Dan akhirnya Thailand dan Kamboja pun sepakat untuk melakukan gencatan senjata tentunya untuk mengakhiri bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan kedua negara. Jadi kapan kesepakatan ini dicapai? Pada Sabtu Tribuners 27 Desember setelah pertempuran yang berlangsung berminggu-minggu dan pertempuran ini menewaskan puluhan orang hingga memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Dari media BBC ini melaporkan kesepakatan gencatan senjata diumumkan melalui pernyataan bersama para menteri pertahanan Thailand dan juga Kamboja. Nah, gencatan senjata pun mulai berlaku ini pada siang hari waktu setempat ya, setelah gencatan senjata ini disepakati dan juga gencatan senjata mencakup pembekuan seluruh pergerakan pasukan di sepanjang perbatasan. Untuk kesepakatan ini sendiri ditandatangani langsung oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Nasional Kamboja, Jenderal Thea Sech dan Menteri Pertahanan Thailand, Natapon Narkpanit. Pertemuan ini berlangsung di pos pemeriksaan perbatasan permanen Prom Pakkart yang menghubungkan antara Provinsi Pailin di Kamboja dan juga Provinsi Chanthaburi di Thailand. Nah, pertemuan ini diawasi juga Tribuners oleh pihak ASEAN, yaitu oleh pengamat ASEAN dari kedua negara, dan dalam pernyataan resminya, kedua pihak pun menyatakan untuk bertekad bersama kembali ke dialog melalui mekanisme bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Mereka juga berkomitmen Tribuners untuk mengakhiri seluruh bentuk permusuhan dan juga membangun perdamaian yang berkelanjutan di kawasan perbatasan. Kedua negara ini sepakat mempertahankan penempatan pasukan di posisi saat ini tanpa adanya pergerakan tambahan. Kabarnya mereka juga membuka jalan bagi warga sipil di daerah perbatasan untuk kembali ke rumah mereka. Memang bentrokan terbaru yang pecah sejak awal Desember ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya puluhan orang. Dan konflik ini juga menyebabkan lebih dari 500.000 hingga hampir 1 juta warga mengungsi di kedua sisi perbatasan. Kemudian negosiasi intensif ini memang terus dilakukan untuk menghentikan pertempuran yang dimulai sejak 24 Desember. Nah, kesepakatan gencatan senjata ini juga kabarnya Tribuners mencakup pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan Thailand. Pembebasan ini pun dilakukan setelah gencatan senjata berjalan selama 72 jam. Dan kedua pihak pun sepakat untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil. Sekali lagi komitmen mereka juga untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil serta sasaran militer masing-masing. Nah, Tribuners, KPBB pun menyambut baik ya langkah Thailand dan Kamboja yang kembali menyepakati gencatan senjata untuk kedua kalinya dalam waktu 3 bulan terakhir pada Sabtu lalu. Nah, mengingat ini menjadi gencatan senjata kesekian kalinya bagi Kamboja dan Thailand, PBB pun berharap kesepakatan kali ini dapat mengarah pada pembangunan kepercayaan jangka panjang dan perdamaian abadi antara kedua negara. Untuk respons PBB ini disampaikan langsung oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk pada akhir pekan ini. Nah, dikutip dari Reuters, Tribuners, Turk mewakili PBB menyambut baik kabar terkait gencatan senjata ini. Ia berharap hal ini akan membuka jalan bagi pembangunan kepercayaan dan perdamaian. Kemudian Turk dalam pernyataan resmi yang diposting di platform X juga menekankan bahwa kedua negara harus menjamin masyarakat sipil dan migran yang terdampak menerima semua bantuan yang diperlukan untuk kembali ke rumah mereka dengan aman dan bermartabat.
Kemudian kesepakatan ini juga mendapat sambutan positif Tribuners dari komunitas internasional termasuk ASEAN. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua ASEAN periode 2025 tengah menyambut baik langkah ini sebagai bukti pengendalian diri demi melindungi warga sipil. Kabarnya Cina dan Jepang ini juga memberikan dukungan, sementara Uni Eropa menawarkan bantuan jika diperlukan. Meski demikian, Tribuners, para analis memperingatkan juga bahwa keberhasilan kesepakatan ini bergantung pada kemauan politik kedua belah pihak. Dan sengketa perbatasan yang telah berlangsung lebih dari 1 abad ini, terutama di wilayah yang belum terdemarkasi dengan jelas, seringkali memicu kekambuhan konflik. Namun kita doakan ya, semoga konflik ini tentunya untuk gencatan senjata yang kedua kalinya ini tetap berlangsung hingga akhir. Tak hanya dari PBB dan ASEAN, Donald Trump Presiden Amerika Serikat juga mengungkapkan kesenangannya setelah gencatan senjata yang disepakati antara Thailand dan Kamboja. Kemudian ungkapan Trump ini disampaikan pada Minggu 28 Desember Tribuners. Kesenangan yang diungkapkan oleh Trump ini diucapkan kepada pemimpin Thailand dan Kamboja. Dalam pernyataan resminya, Trump mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan telepon terpisah dengan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan juga Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Trump memuji langkah cepat kedua pemimpin tersebut dalam meredam eskalasi militer yang sempat memanas dalam sepekan terakhir. Trump ini juga menekankan bahwa perdamaian antara kedua negara Asia Tenggara ini memang sangat krusial bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Trump juga menambahkan bahwa penghentian kekerasan ini menjadi kunci untuk memastikan kelancaran perdagangan dan keamanan di wilayah tersebut. Ya, kita harapkan ya semoga nantinya ke depan tetap berjalan damai Tribuners, karena tentunya Thailand Kamboja ini memang masih dalam satu regional ya, yaitu di ASEAN sama dengan Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.